Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Pengantar Jenazah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suasana malam itu terasa berbeda. Mungkin karena jalanan yang aku lalui adalah jalanan kecil dengan hutan yang berada di sisi kiri dan kanan jalan. Belum lagi jalanan itu berkelok-kelok bersamaan dengan kabut malam yang pekat ketika aku belok ke arah Garut Kota yang kini sepi karena malam semakin larut. Usep kini sudah tertidur pulas di sebelahku dan aku masih fokus dengan perjalanan malam yang kini mulai sepi dan hening, tanpa ada satupun kendaraan yang mengikuti kita dari belakang. Beberapa kali aku melihat spion untuk melihat kondisi bunga, dan dia masih terlihat duduk terdiam dengan kedua matanya yang tidak pernah lepas dari jenazah ayahnya yang terbujur kaku di sana. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Kedua tangannya masih terlihat menggenggam erat kotak kayu yang berisi 7 kelopak bunga yang harus dia simpan sebagai wasiat terakhir ayahnya. Semakin malam, mobil yang aku kendarai kini sudah mulai menjauhi keramaian. Kota Garut sudah aku lewati dan bangunan-bangunan yang ada di sisi kiri dan kanan sudah mulai berganti dengan pepohonan dan kebun-kebun warga. Suasana malam kini mendadak lebih sunyi dari sebelumnya. Aku sebenarnya tidak takut akan hal tersebut karena suasana seperti ini sudah beberapa kali aku alami ketika aku mengantarkan jenazah pada malam hari ke rumah keluarga pasien selama aku bekerja. Namun entah mengapa malam ini terasa berbeda. Seperti ada perasaan yang benar-benar tidak bisa aku jelaskan ketika aku mengantarkan jenazah Pak Wira. Sehingga sepanjang perjalanan aku bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang menungguku di perjalanan yang sedang aku lakukan sekarang? Aku hanya bisa menghela nafas panjang sambil memegang kemudi mobilku sekarang. Sirene yang tidak menyala keras membuat situasi mobil ambulan tidak nyaman. Apalagi bunga yang dari tadi duduk di belakang yang hanya terdiam dengan rambut panjangnya yang terurai hingga menutupi sebagian wajahnya. Mobil yang aku kendarai kini mulai menjauh ke arah selatan. Aspal yang mulus kini mulai berubah menjadi bebatuan dan penuh lubang. Mobil ambulan yang aku kendarai mulai berguncang setiap kali roda-rodanya menghantam batu dan jalanan yang berlubang. Apalagi kebun dan pepohonan yang menjulang tinggi di kedua sisinya membuat suasana jalan semakin sepi dan sunyi. Seolah-olah ambulan yang sedang aku kendarai dilahap oleh kegelapan yang nyata di sekelilingnya. Apa benar kita harus ke Garut Selatan malam-malam seperti ini? Apalagi kenapa kita harus ke pemakaman yang entah di mana hanya untuk menyimpan 1 kelopak bunga tanpa memakamkan jenazah yang ada di belakang? Gumamku sambil fokus dengan jalan yang kini sudah tidak mulus lagi. Aku kembali melihat spion untuk melihat kondisi bunga. Dan dia masih terdiam tanpa pernah memejamkan matanya sama sekali. Aku seperti merasa tidak nyaman ketika melihatnya dalam waktu yang lama, sehingga aku kembali melihat jalanan yang ada di depanku pada malam itu. Aku merasa bahwa bunga seperti sedang berbicara dengan ayahnya. Meskipun tubuhnya sudah tidak bernyawa, tapi setiap kali aku melihatnya dari spion depan, tatapannya tidak pernah lepas dari wajah ayahnya yang tertutup oleh kain kafan putih. Dia seolah-olah sedang berbicara dengan jenazah ayahnya dalam keheningan, dan setiap kali aku melihatnya, seperti ada sesuatu yang dingin menjalar di punggungku. Dan ketika aku menatapnya sedikit lama ke arahnya, seperti ada sesuatu yang mengintai di belakang mobil ambulan yang sedang aku kendarai sekarang. Tidak terasa jalur Cikajang mulai kita lalui sekarang. Jalur ini terasa sangat sepi karena tidak ada satu kendaraan pun yang melintas. Aku beberapa kali melihat jam tanganku dan kini sudah masuk tengah malam.
Usep yang tertidur di belakang juga tampaknya mulai terbangun akibat guncangan dari mobil ambulan yang melintas di jalanan yang mulai tidak rata sekarang. Wah, Usep mulai membuka matanya. Beberapa kali dia menguap dan melihatku yang masih fokus di belakang kemudi pada saat itu. Udah sampai? Tanya Usep kepadaku. Aku hanya menggelengkan kepala, sepertinya gunung gelap masih jauh di depan, dan kita baru sampai di daerah Batu Tumpang yang ada di Jalan Cikajang. Usep hanya mengangguk ketika mendengar jawabanku, namun tidak lama dia seperti tidak nyaman dengan duduknya, bahkan dia kembali berkata kepadaku pada saat itu. Kalau nemu warung depan, berhenti dulu ya, pengen pipis, kata Usep yang kini duduk sambil memegang celananya. Aku hanya tersenyum kecil melihat Usep sekarang, dan tidak lama aku kembali mengangguk dan berkata, ya sudah, nanti di Batu Tumpang saja kita berhentinya, karena banyak warung yang ada di sana. Jawabku sambil menunjuk ke arah jalanan yang sepi dan berkelok pada malam itu. Batu Tumpang adalah sebuah batu besar yang akan dilalui ketika kita akan menuju ke selatan melalui kota Garut. Sebuah batu besar itu menjulang tinggi dan letaknya tepat di pinggir jalan, sehingga terkadang menjadi tempat wisata tersendiri bagi siapapun yang melintasinya. Di sekitar Batu Tumpang ada banyak sekali warung-warung yang ada di sana. Mereka menjadi tempat bagi orang-orang untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah selatan. Hal itu juga terjadi kepadaku. Mobil ambulan yang aku kendarai akhirnya berhenti di salah satu warung yang nampaknya masih buka pada malam ini. Aku tidak merasa aneh dengan pemandangan itu, karena mungkin saja warung itu buka 24 jam, karena banyak orang-orang sepertiku yang melewati jalanan ini ketika malam, sehingga warung itu masih tetap buka di tengah-tengah warung yang lain yang tutup pada malam hari. Usep yang sudah tidak tahan seketika turun dari ambulan yang terparkir tepat di depan warung tersebut. Dia disambut oleh pemilik warung yang merupakan ibu-ibu yang sudah sedikit berumur. Tubuhnya sedikit gemuk, dengan rambut yang disanggul dengan baju daster panjangnya dengan motif bunga-bunga berwarna hitam, dan kain jarik yang disarungkan di pinggangnya. Usep terlihat berbicara sebentar dengan pemilik warung, dan tidak lama dia langsung masuk ke dalam warung untuk ikut buang air kecil di dalam sana. Sedangkan aku mulai turun setelah mematikan mesin mobil. Aku sempat mengajak Bunga untuk turun, namun Bunga hanya menggelengkan kepalanya tanpa pernah menjawab ajakanku pada saat itu. Aku hanya mengangguk pelan ketika dia menggelengkan kepalanya. Mungkin dia masih belum ingin berpisah dengan ayahnya, sehingga dia menolak untuk turun dari mobil. Ya sudah, kalau tidak mau, nanti aku bawain minuman dan cemilan ya, biar kamu gak lapar, kataku sambil membuka pintu sopir yang ada di depan. Bunga hanya mengangguk ketika mendengar apa yang aku katakan, dan tidak lama aku pun meninggalkan dirinya berdua dengan jenazah ayahnya yang berada di dalam mobil ambulan itu, dan berjalan ke arah warung untuk membeli kopi agar aku tidak mengantuk selama perjalanan. Warung itu terlihat kecil, memang sedikit usang, namun aku bisa melihat jajanan berjejer di depan etalase dengan kursi panjang tempatku duduk pada saat itu. Aku disambut oleh pemilik warung. Dia bertanya aku pesan apa pada malam itu, dan aku berkata bahwa aku pesan kopi susu untuk melepas kantuk karena perjalananku masih panjang. Ibu itu hanya menjawabnya dengan senyuman. Beberapa kali aku berbincang dengannya, dan dia pun bertanya kemana kita akan pergi dan dari mana kita berasal. Aku menjawab bahwa aku sedang menjemput pasien yang berada di selatan. Aku ingat bahwa aku tidak mungkin menjawab bahwa aku sedang mengantarkan sebuah jenazah yang kini ada di dalam mobil ambulan yang terparkir di sana. Aku bahkan menguatkan ceritaku bahwa sirene mobil ambulannya sengaja aku matikan karena memang isinya kosong dan hanya ada kita berdua yang ada di kursi depan. Namun tiba-tiba ibu tersebut mimik wajahnya berubah. Dia hanya mengangguk pelan dan tidak lama pergi ke dapur untuk membuatkanku kopi yang aku pesan. Ibu itu tampaknya seperti tahu bahwa aku menyembunyikan sesuatu dari apa yang aku ceritakan, karena ketika sebelum dia pergi, dia hanya berkata, "Kalau bisa jangan lama-lama di sini ya," katanya sambil berjalan ke belakang untuk menyeduh kopi yang aku pesan. Usep yang tadi turun terlebih dahulu akhirnya berjalan melewati warung dan keluar melewati pintu belakang untuk masuk ke dalam kamar mandi yang letaknya terpisah dari warung yang berada di depan. Kamar mandi yang ada di belakang warung itu terlihat kecil dan sempit. Hanya ada satu cahaya lampu 5 watt yang redup dan berkelap-kelip yang membuat suasananya sedikit berbeda ketika kita masuk ke dalamnya. Apalagi kamar mandi itu terlihat sangat tua, karena dindingnya sudah dipenuhi lumut dan tercium bau apek yang sangat menyengat.
Sebenarnya Usep merasa tidak nyaman dengan kamar mandi tersebut. Namun keinginannya untuk masuk ke kamar mandi membuat dirinya tidak peduli dengan kondisi kamar mandi tersebut. Saat Usep membuka pintu kamar mandi tersebut, terdengar suara engsel pintu yang sudah berkarat, sehingga suaranya memegahkan telinga di tengah-tengah kesunyian di sekitar kamar mandi itu. Lampu 5 watt yang menerangi kamar mandi dan disertai sedikit cahaya bulan yang menerobos dari celah-celah gentengnya yang bocor, membuat dirinya sedikit berpikir 2 kali untuk masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Apalagi aroma lembab dan busuk langsung tercium oleh hidungnya, membuat perasaan yang tidak nyaman ketika dirinya masuk. Lantai yang dingin dan licin dengan air dari keran yang menetes perlahan terdengar menyeramkan olehnya. Usep beberapa kali tidak memperdulikan perasaan yang dia rasakan sekarang, karena keinginannya untuk buang air kecil di dalam kamar mandi itu semakin besar dan tidak tertahankan. Sehingga dia seperti tidak memperdulikan kondisi sekitar dan langsung menutup pintu kamar mandi itu, dan tidak lama kemudian dia membuka celahnya dan mulai buang air kecil di sana. Butuh waktu sekitar beberapa detik ketika Usep selesai dengan urusannya di dalam kamar mandi tersebut. Wajahnya yang sedikit mengantuk membuat dirinya memasukkan kedua tangannya ke air yang dingin di bak mandi yang ada di dekatnya. Lalu tidak lama dia mulai mencuci mukanya. Namun tepat ketika air yang dingin itu mulai mengusap wajahnya, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Suara itu terdengar lembut dan berhembus secara pelan ke arah telinganya, seperti bisikan angin malam yang berhembus pelan dari arah luar. Suara itu seperti suara anak kecil yang sedang menangis. Sebuah suara dengan nada kesedihan yang mendalam yang terdengar jelas di kedua telinganya. Suaranya benar-benar lirih dan memilukan. Suara tersebut mengalun pelan dari sudut kamar mandi yang gelap. Seketika Usep merasakan darahnya berdesir. Tubuhnya secara tiba-tiba merinding tepat ketika tangisan itu semakin jelas terdengar olehnya. Dia merasa suara tangisan itu seperti semakin mendekat secara perlahan ke arahnya. Dia yang baru saja mencuci mukanya seketika menoleh secara perlahan. Kedua matanya mencoba menembus kegelapan di sudut kamar yang tidak diterangi oleh cahaya lampu 5 watt yang menerangi dirinya. Semakin lama suara tangisan itu berubah menjadi sebuah rengekan yang penuh ketakutan. Usep merasakan ada yang tidak beres ketika mendengar suara tangisan itu. Matanya terlihat fokus ke arah sudut kamar mandi dan kedua matanya yang mulai beradaptasi dengan kegelapan secara perlahan melihat sesosok bayangan pekat yang berdiri di sudut kamar mandi yang bergerak secara perlahan. Usep seperti tidak percaya atas apa yang sedang dia lihat. Dia hanya menggosok-gosokkan matanya beberapa kali dan melihat kembali bayangan tersebut dengan seksama. Namun dia tidak menyangka bahwa bayangan itu kembali bergerak. Bahkan kini bayangan itu merayap di sepanjang dinding seperti makhluk yang tidak berbentuk. Ketika bayangan itu mencapai bak mandi yang letaknya tepat beberapa meter di dekat Usep, permukaan airnya tiba-tiba bergejolak, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam bak mandi tersebut. Usep mendadak mundur, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa ada yang tidak beres dengan kamar mandi ini. Di dalam ketakutannya, dia hampir terpeleset saat keluar dari kamar mandi tersebut. Dengan tergesa-gesa, Usep akhirnya bisa keluar dari kamar mandi tersebut, dan beberapa langkah ketika dia keluar meninggalkan kamar mandi itu, tiba-tiba, prak! Pintu kamar mandi yang usang itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras, menimbulkan suara yang menggema di malam yang sunyi pada saat itu. Usep langsung berlari kembali, membuka pintu belakang warung dan masuk ke dalamnya. Dia tidak menyangka, baru kali ini dia mengalami kejadian yang mengerikan selama dia menjadi sopir ambulan. Dan hal itu membuatnya ketakutan. Hatinya mulai tenang ketika dia bertemu dengan ibu pemilik warung yang sedang duduk di depan sebuah tungku kayu dengan sebuah air yang sedang dia masak. Wajah ibu itu nampak tenang, seperti tidak terjadi apa-apa ketika Usep masuk ke dalam warung dengan wajahnya yang tampak pucat. "Bu," kata Usep yang mendekat ke arah ibu tersebut secara perlahan. "Mendengar seorang yang menangis di belakang?" tanyanya dengan suara yang bergetar pelan. Aku mendengar tangisan seorang anak, tapi aku tidak melihat apapun di sana. Yang aku lihat hanya bayangan hitam yang membuatku ketakutan." Ibu pemilik warung yang membelakanginya seketika mengangkat wajahnya yang menunduk ke arah tungku di depannya. Dia kemudian berbalik dan menatap Usep yang sedang ketakutan di belakangnya. Terlihat ibu itu tersenyum tipis, namun senyumannya lebih menyerupai guratan kesedihan daripada keramahan yang terlihat dari wajahnya. "Oh, itu mungkin anakku," katanya dengan suara yang datar dan tanpa ekspresi.
Mungkin dia menangis karena ketakutan dengan jenazah yang ada di mobil itu, katanya sambil menunjuk ke arah mobil ambulan yang terparkir tidak jauh dari warung. Usep mendadak terdiam. Dia kebingungan sekaligus ngeri dengan apa yang baru saja dia dengar. Tetapi aku tidak melihat anak ibu. Aku hanya mendengar suara tangisannya saja dengan bayangan hitam yang masuk ke dalam bak mandi. Sepertinya itu bukan manusia, Bu. Karena kalau anak ibu tidak mungkin merayap di dinding di tengah-tengah kegelapan, kata Usep dengan nada yang bergetar. Usep masih berpikir positif. Dia ingin jawaban yang masuk akal dari ibu pemilik warung itu. Namun hal itu hanya dibalas oleh senyuman dari ibu tersebut. Bahkan kini senyumannya tampak lebih lebar dari sebelumnya, apalagi secara perlahan rambutnya yang awalnya terikat secara perlahan terurai, membuat Usep ketakutan ketika melihat wajahnya. Memang siapa yang bilang dia manusia, Kang? Tanya ibu pemilik warung itu. Suaranya kini terdengar lebih serak, seakan-akan tenggorokannya dipenuhi oleh sesuatu yang mengerikan. Toh aku dan anakku yang sedang menangis di WC bukan manusia kok. Wuss. Tiba-tiba angin malam yang dingin muncul dan berhembus di sekeliling mereka. Angin malam yang masuk dari pintu belakang warung yang belum sempat ditutup oleh Usep muncul disertai dengan bau busuk yang semakin menyengat. Wajah ibu itu secara perlahan mulai berubah. Kulitnya mengkerut dan menghitam seperti terbakar oleh api yang muncul dari tungku yang ada di belakangnya. Matanya secara perlahan mulai memutih. Pupil matanya secara perlahan menghilang dan meninggalkan rongga yang kosong di bola matanya. Usep terdiam dalam ketakutan yang mendalam. Kakinya terasa berat seolah menancap ke tanah. Ibu itu kini berdiri secara perlahan. Tubuhnya bergerak secara tidak normal, seakan-akan sendi-sendinya patah dan mengeluarkan suara tulang-tulang yang saling beradu di tengah-tengah keheningan. Anakku takut dengan jenazah itu. Kalau boleh, kamu dan temanmu segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak mau anakku ketakutan. Dia adalah orang yang busuk, yang membuat kita yang bukan manusia tidak mau mendekatinya apabila tubuhnya belum dibersihkan sepenuhnya. Usep tiba-tiba melihat bayangan anak kecil berlari dengan suara tangisan yang dia dengar sebelumnya di kamar mandi, melintasinya dan berlari ke belakang ibu tersebut. Usep tahu bahwa saat itu juga dia harus lari dan meninggalkan warung ini dengan segera. Usep seketika berbalik dan berlari sekuat tenaga. Dia keluar dari pintu belakang dan berlari melalui pinggir warung ke arah mobil ambulan yang terparkir tidak jauh darinya. Hal itu tentu saja diketahui olehku. Aku yang masih duduk di depan warung sambil menunggu kopi yang sedang dibuatkan oleh pemilik warung, seketika memalingkan tubuhku dan berteriak kepada Usep yang tiba-tiba muncul di pinggir warung dengan wajahnya yang pucat. Usep, kunaon? Namun Usep tidak menjawab. Dia hanya terus berlari tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Aku seketika berdiri dan mulai mengikuti Usep dari belakang. Namun tiba-tiba ada sebuah hawa dingin yang menusuk ketika aku berlari meninggalkan warung itu. Secara spontan aku memalingkan tubuhku dan melihat kembali ke arah warung. Namun apa yang aku lihat secara tiba-tiba membuatku mendadak membeku. Warung tempatku duduk tadi perlahan-lahan berubah di depan mataku sendiri. Dinding-dinding yang semula tampak usang kini mulai memudar. Meja dan kursi yang tadi aku duduki kini menjadi terlihat rapuh, seperti bertahun-tahun warung ini tidak disentuh oleh manusia. Apalagi semua barang-barang dagangan yang aku lihat tadi mendadak menghilang, meninggalkan sebuah etalase kosong dengan kacanya yang sudah pecah dan berdebu. Warung itu mendadak kosong dan seolah-olah tidak berpenghuni. Hal itu tentu saja membuatku ketakutan. Warung yang tadinya nampak normal kini berubah menjadi warung yang ditinggalkan, yang hampir roboh. Apalagi suasana sekitar warung mendadak menyesakkan dada. Seperti ada sesuatu yang mengusirku secara perlahan, sehingga aku seperti ingin segera pergi dari tempat ini. Aku yang kini paham kenapa Usep tiba-tiba berlari, dan aku seketika mengejarnya dari belakang. Usep nampaknya sudah masuk ke dalam mobil terlebih dahulu karena ketakutan. Di dalam mobil itu Usep hanya duduk dengan nafas yang berat. Dia mencoba menenangkan diri dari apa yang dia lihat di dalam warung tersebut. Bunga yang duduk di belakang dengan jenazah ayahnya hanya menatap dirinya dengan tatapan yang kosong. Dia tidak bertanya apa-apa atas apa yang terjadi di warung itu. Pun dia hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya secara perlahan sebelum akhirnya wajahnya tertunduk kembali ketika aku masuk dan menyalakan mobil dengan segera. Aku tidak tahu ada warung seperti ini di tempat tersebut. Aku secara tidak sadar masuk ke warung yang mungkin saja
warung itu dikhususkan untuk para makhluk di sekitar Batu Tumpang, sehingga warung itu buka ketika malam. Begitu pula dengan Usep. Dia menyuruhku untuk segera memacu mobilku dan berkata bahwa dia ingin segera meninggalkan tempat itu dengan ketakutannya yang masih ada di dalam dirinya. Usep hanya menoleh ke arah jenazah Pak Wira yang terbujur kaku di belakang. Wajahnya dipenuhi oleh tanda tanya. Kenapa dua makhluk yang dia temui ketakutan melihat jenazah Pak Wira, sehingga menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat ini. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Pak Wira semasa hidupnya, sehingga dia menjadi seperti ini ketika dia meninggal? Ketika dia sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba dia seperti melihat sesuatu yang aneh. Sesuatu yang duduk tepat di sebelah Bunga, sesosok bayangan yang besar yang menyeringai kepadanya. Dan tidak lama kemudian, bayangan itu tiba-tiba menghilang secara perlahan. Dan ketika bayangan itu menghilang, tiba-tiba brek, jenazah Pak Wira bergerak secara tiba-tiba. Dan hal itu mengejutkan Usep dan Bunga yang sedang melihat jenazah Pak Wira yang ada di sana. Dan di saat itulah, Bunga yang biasanya terdiam dan tidak mengeluarkan suara, tiba-tiba berbicara secara perlahan. "Kita salah jalan, seharusnya kita belok agar cepat sampai ke tempat itu," katanya dengan nada yang pelan ke arah Usep yang masih ketakutan atas apa yang dia lihat. Aku dan Usep hanya bisa terdiam di dalam mobil ambulan yang sedang melaju menembus kegelapan. Sebagai seorang supir ambulan, aku sering sekali mengalami kejadian yang menyeramkan selama di perjalanan. Namun hal ini baru kali ini terjadi. Bahkan Usep yang lebih berani dariku terlihat ketakutan, sehingga kita berdua hanya menatap jalanan yang gelap dan berliku. Ketika mobil ambulan ini sudah berada di tengah-tengah hutan gunung gelap yang berkabut, aku beberapa kali melihat kembali spion belakang. Dan di sana Bunga masih saja duduk terdiam, hanya satu kalimat saja dia berbicara, dan setelah itu dia kembali terdiam dengan kedua tangannya yang memegang erat kotak yang dia bawa. Setelah menembus kegelapan malam dan kabut yang menyelimuti hutan gunung gelap, akhirnya aku sampai di rumah-rumah penduduk dengan lampu-lampunya yang menerangi jalanan. Terlihat ada beberapa orang yang sedang duduk di pos ronda. Mereka bercengkrama sambil bermain gaple di tengah malam yang dingin dan sunyi ini. Aku memarkirkan mobil ambulanku sedikit jauh dari mereka. Aku takut mereka ketakutan karena aku membawa jenazah yang tidak bernyawa di tengah malam seperti ini. "Sep, coba tanyain dulu, kemana makam Gawir Jurik berada?" Usep yang tampaknya masih shock atas apa yang dialami beberapa waktu yang lalu hanya menggelengkan kepala. Dia terlalu takut untuk turun dari mobil sendirian sehingga dia mengajakku untuk bertanya kepada para warga yang duduk di pos ronda. "Antarlah, aku takut mereka bukan manusia kayak tadi di warung." Aku melirik ke arah Bunga secara perlahan. Sebenarnya aku tidak mau meninggalkan anak ini sendirian di dalam ambulan. Namun ketika aku melihatnya, Bunga tiba-tiba mengangguk pelan dengan rambut panjangnya yang terurai menutupi sebagian wajahnya. Dia seperti memberikan isyarat bahwa dia tidak apa-apa ditinggal sendirian di dalam mobil. Bahkan Bunga mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu mobil agar aku segera membukanya. Aku mengangguk pelan. Aku tahu maksud dari apa yang Bunga lakukan, sehingga aku akhirnya turun bersama Usep untuk menanyakan tentang lokasi makam Gawir Jurik kepada mereka semua. Tentu saja mereka semua terbelalak ketika aku menanyakan hal itu. Bahkan mereka saling berbisik satu sama lain ketika aku menanyakan arah kepada mereka di tengah malam seperti ini. "Emangnya mau apa ke Gawir Jurik, ah?" tanya salah satu warga yang ada di sana. Ini kita kebetulan sedang mengantar jenazah. Aku membawa ambulan yang terparkir di sana. Maaf sebelumnya, aku nggak parkir dekat pos karena aku takut bawa-bawa di sini ketakutan atas apa yang kita bawa," kataku dengan sedikit mengangguk pelan. "Kebetulan jenazah ini mau kita makamkan di sana dan para keluarganya sudah menunggu di makam itu karena kita membawanya dari kota, sehingga jam segini baru sampai sini." Para warga yang ada di pos ronda mendadak saling bertatapan, wajahnya mengkerut ketika mendengar hal tersebut. Namun tidak lama kemudian mereka langsung menghela nafas panjang dengan wajahnya yang sedikit tersenyum. "Oh, pantes atuh, kirain mau muja di sana," kata salah satu warga sambil sedikit bercanda. "Soalnya teh jarang ada manusia yang datang ke sana kalau tidak ada maksud tertentu," tambah salah satu warga yang duduk di pojokan pos ronda. Tidak lama salah satu warga yang duduk paling dekat denganku di pos ronda berdiri dan turun dari posnya. Dia melirik ke arah ambulan yang terparkir sedikit jauh dari pos ronda itu. Lalu dia menuju ke arah selatan sambil berkata,
Kalau dari sini lurus saja terus, nanti ada pertigaan belok kiri. Memang jalannya agak sedikit jelek karena makam Louis Gawir tempatnya dikelilingi oleh hutan bambu. Kalau setelah pertigaan, di sana tidak ada rumah-rumah lagi seperti di sini. Tapi kalau kalian nemu pohon beringin besar, kalian masuk saja ke jalan kecil yang sedikit menanjak. Memang jalannya agak sedikit berat karena letaknya tepat di sisi jurang, makanya disebut Gawir. Aku dan Usep akhirnya mengangguk. Sepertinya lokasinya sudah dekat dan kita tidak perlu menempuh perjalanan yang panjang lagi semalaman ini. Aku pun akhirnya berterima kasih kepada mereka semua. Begitu pula dengan Usep yang menyalami mereka satu persatu. Akhirnya kita berdua pun pamit dan aku kembali berjalan ke arah mobil yang terparkir di ujung sana dan Usep mengikutiku dari belakang. Namun tepat ketika Usep berjalan beberapa langkah, salah satu dari warga itu tiba-tiba mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat Usep terdiam. Dan tidak lama dia pun mengangguk pelan dan berjalan mendekatiku yang kini sedang membuka pintu mobil untuk melanjutkan perjalanan. "Apa katanya?" tanyaku ketika Usep masuk ke dalam mobil pada saat itu. Enggak, nanti aja ketika sudah sampai di sana ya. Yang pasti katanya kita harus menolak dan tidak boleh tergoda apabila nanti ada orang yang menawarkan sesuatu di sana," jawab Usep. Aku hanya membalasnya dengan anggukan. Dan tidak lama aku langsung menyalakan mobil kembali tanpa bertanya lebih lanjut atas apa yang Usep dengar dari warga itu. Aku sempat melirik ke arah Bunga. Dan anak kecil itu masih saja tidak beranjak dari duduknya. Tubuhnya tidak terasa pegal dan lelah. Dia masih duduk dan tidak sekalipun bergerak dari duduknya sambil menatap jenazah ayahnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Mobil ambulan yang aku kendarai akhirnya kembali berjalan melewati para warga yang ada di pos ronda yang kembali dengan kegiatannya sekarang. Usep membuka jendelanya dan mengangkat tangannya ke arah mereka sebagai bentuk terima kasih atas informasi yang mereka berikan. Namun tepat ketika mobil ambulan itu berjalan, mereka seperti tidak memperdulikan Usep. Mereka seperti menatap ke arah lain dari mobil ambulan yang sedang kita kendarai. Para warga itu seakan-akan membeku dengan pandangannya yang lurus ke arah mobil ambulan itu ketika melintas tepat ke arahnya. Bahkan kopi yang sedang diminum oleh salah satu warga terlihat menetes ke arah baju dan celananya. Lalu tidak lama tepat ketika mobil ambulan yang aku kendarai menjauh dari pandangan mereka, tiba-tiba tubuh mereka bergetar hebat. Bahkan ada beberapa warga yang menutupi tubuhnya dengan sarung yang dia bawa. Wajah-wajah ketakutan terpancar dari wajah mereka dan salah satu dari mereka tiba-tiba berkata secara perlahan, Kalian lihat tidak? Mayatnya bangun, lalu melihat ke arah kita-kita dari dalam mobil ambulan itu," katanya dengan nada yang bergetar hebat. Tepat jam 2 dini hari akhirnya kita sampai di makam Gawir Jurik. Mobil yang kita kendarai harus menembus jalanan yang berliku dan berbelok tajam. Beberapa kali aku harus berhati-hati karena jalanan yang kita lewati adalah punggung gunung dengan jurang yang ada di sisi kiri jalan. Kabut tebal kembali menutupi jalanan yang kita lewati sehingga membuatku harus mengendalikan mobil ambulan yang aku bawa secara perlahan. Lampu depan mobil ambulan yang aku kendarai adalah cahaya satu-satunya yang menyibak kegelapan malam. Dan ketika kita semua sampai di makam Gawir Jurik, cahaya mobil ambulan itu mendadak redup, seperti kalah oleh sesuatu yang gelap yang mengelilingi tempat itu. Makam Gawir Jurik itu berdiri di sebuah tempat yang terpencil di tengah-tengah hutan bambu yang sangat lebat. Batang-batang bambu itu menjulang tinggi dan berdiri rapat seperti tembok yang tidak tertembus. Kita yang baru saja sampai tiba-tiba disambut oleh angin dingin yang berembus pelan, membuat dedaunan bambu yang tinggi menjulang itu berdesir dan membuat suara yang menakutkan. Suara itu terdengar sejuk ketika siang, namun ada sesuatu yang berbeda ketika kita mendengarnya ketika malam. Seakan-akan suara itu adalah suara-suara dari kegelapan yang memanggil kami untuk pergi dari tempat yang menyeramkan ini. Usep yang berada di sebelahku seperti ragu ketika mobil kita sampai di sana. "Benar ini tempatnya?" tanyanya kepadaku. Aku mengangguk pelan dengan perasaan ragu yang menyelimutiku. "Mungkin," jawabku dengan pelan. "Karena apa yang dikatakan oleh para warga di pos ronda, aku ikuti semua petunjuknya dan ini adalah ujungnya, seperti yang dikatakan oleh mereka." Aku dan Usep duduk begitu lama di dalam mobil. Tidak ada dari kita berdua yang berani keluar dari mobil, hanya sebuah lampu mobil yang menyala yang menjadi cahaya satu-satunya di tempat itu.
dan kita merasa takut untuk keluar dan mencari tahu apa yang akan Bunga lakukan sekarang di tempat ini. Di tengah-tengah ketakutanku, tiba-tiba Bunga berdiri. Dia berjalan secara perlahan ke pintu belakang ambulan dan tidak lama kemudian dia langsung beranjak turun, membuatku dan Usep seketika melihat ke arahnya yang kini meninggalkan ambulan dengan kotak yang dia bawa. Seperti menghiraukan kita berdua, dia berjalan pelan menembus kegelapan ke arah yang hutan bambu yang lebat di ujung sana. Aku dan Usep seketika saling bertatapan. Wajah-wajah ketakutan nampak terlihat dengan jelas ketika aku saling bertatapan. Aku rasa kita harus menemani anak itu deh, tanya Usep dengan nada yang pelan. Tapi masa kita biarin jenazah Pak Wira sendirian di sini? Tanyaku yang ragu dengan apa yang dikatakan Usep. Usep mendadak terdiam, namun dia seketika membuka jendelanya dan melihat Bunga yang berjalan semakin menjauh dari kita berdua di dalam kegelapan. Mungkin dari kita harus bagi tugas, aku yang menemani Bunga dan kamu jaga jenazah Pak Wira, kata Usep yang tiba-tiba membuka pintu mobilnya dan turun secara perlahan. Aku awalnya ingin menahan Usep lebih lama, bukan karena aku harus berjaga dengan jenazah Pak Wira yang terbujur kaku di belakang sana, tapi yang aku takutkan adalah suasana tempat ini yang tidak mengenakan, dan aku seperti sedang diawasi dari berbagai arah. Namun Usep nampaknya langsung meninggalkanku setelah berbicara seperti itu. Dia berlari sambil menyalakan senter di HP-nya untuk menyusul Bunga yang kini sudah berjalan entah kemana. Akhirnya aku ditinggal sendirian di dalam mobil. Sesekali aku melihat jenazah Pak Wira yang terbujur kaku di balik keranda yang tidak tertutup rapat oleh kain, sehingga aku bisa melihat tubuhnya yang dibalut oleh kain kafan putih yang bersih. Tubuh Pak Wira yang dingin seperti memancarkan sesuatu yang aneh. Meskipun wajahnya tertutup oleh kain, tapi aku seperti melihat tatapan matanya yang menatapku dari dalam kain kafan yang menutupinya. Aku seperti diawasi olehnya yang mengawasi dari dalam keranda dengan tubuhnya yang tidak bernyawa. Baru saja beberapa menit ketika aku ditinggalkan sendirian di sana, hawa dingin dari pintu mobil ambulan yang terbuka tiba-tiba merayap masuk dan membuatku kedinginan. Jaket tebal yang aku pakai sepertinya tidak bisa menahan hawa dingin ini. Dan di tengah-tengah perasaan takutku yang mulai muncul secara perlahan, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah sebuah perasaan yang tidak perlu aku takutkan. Tidak terasa 10 menit pun berlalu. Aku melihat jam tangan digital yang aku pakai dan sekarang sudah hampir jam setengah 3. Suasana semakin dingin. Bahkan aku seperti mendengar suara-suara aneh yang mulai terdengar dari balik hutan bambu yang lebat. Suara itu tidak jelas terdengar karena tersamarkan oleh suara angin malam yang berhembus dan menghempaskan daun-daun yang ada di sekitar mobil ambulan yang aku kendarai. Suasana di dalam mobil pun mendadak tidak nyaman. Jenazah Pak Wira seperti menatapku dari arah belakang. Dia seperti hidup dan matanya bergerak di balik kain kafan yang tertutup rapat di balik keranda yang ada tepat di belakangku pada saat itu. Aku berusaha menahan diri untuk tidak keluar dari mobil, dan rupanya itu hanya bisa aku tahan selama beberapa menit saja. Sehingga aku memutuskan untuk keluar dari mobil ambulan dan menyalakan satu batang rokok agar aku tenang. Aku akhirnya keluar dan menyender ke pintu mobil dengan lampu mobil yang masih menyala terang. Asap rokok yang aku nyalakan kini menemaniku di balik kegelapan malam. Beberapa kali aku menghisapnya, dan beberapa kali asap putih keluar dari mulutku sebelum akhirnya asap itu terbang dan menghilang ditelan kegelapan. Aku berusaha menenangkan hatiku, mencoba mengendalikan ketakutanku karena aku sudah beberapa kali mengantarkan jenazah di malam hari, sehingga aku sedikit terbiasa dengan situasi ini. Tidak terasa sudah 30 menit berlalu, namun tidak ada tanda-tanda dari Bunga dan Usep yang kembali dari hutan bambu yang ada di belakang sana. Tidak terasa pula sudah 2 batang rokok yang kuhisap, dan ini adalah rokok ketiga yang aku nyalakan ketika sedang menunggu mereka. Aku kembali mengambil 1 batang rokok dari saku celanaku, lalu tidak lama aku menyimpannya tepat di mulutku dengan salah satu tanganku yang menyalakan korek api agar aku bisa menghisapnya. Namun tepat ketika api di dalam korek api itu menyala, tiba-tiba, kersak, tepat dari arah hutan muncul beberapa langkah kaki manusia. Langkahnya terdengar sangat berat, dan hal itu tentu saja membuatku mendadak terdiam. Bahkan aku jadi tidak sempat untuk merokok dan mulai menyimpan korek api yang sudah aku nyalakan ke saku celanaku. Aku refleks untuk menoleh ke arah belakang, dan ketika aku melihat sesuatu yang muncul dari arah belakang,
tubuhku tiba-tiba membeku. Suara yang muncul itu menggema di antara deretan pohon bambu yang lebat di belakang sana. Setiap langkahnya terdengar seperti dentuman yang menghantam permukaan tanah dengan beban yang berat. Seketika jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu bahwa ini bukanlah langkah kaki dari Bunga dan Usep yang kembali dari belakang sana. Aku berpacu dengan rasa takut yang tiba-tiba mencekiku dari berbagai arah. Namun di suatu sisi aku juga penasaran atas suara tersebut, sehingga aku memutar tubuhku dan berjalan ke sisi kanan mobil ambulan itu, hanya untuk melihat wujud dari suara itu dari balik jendela mobil yang ada di dekatku. Tidak lama kemudian, entah dari mana datangnya, kabut tebal tiba-tiba muncul dan membungkus hutan bambu yang ada di sekitar mobil ambulan tersebut. Pandanganku tiba-tiba terhalang secara perlahan karena kabutnya begitu pekat. Kabut itu datang bersamaan dengan suara langkah kaki yang semakin lama semakin mendekat. Apalagi kabut yang terlihat seperti dinding putih yang tidak bisa ditembus oleh cahaya yang membuat penglihatanku terbatas. Aku hanya bisa melihat dengan seksama ke asal suara yang kini semakin lama semakin mendekat. Dan di balik tirai kabut yang menutupi penglihatanku, secara samar-samar aku melihat beberapa bayangan besar dan tinggi yang berjalan beriringan sambil membawa sesuatu yang membuat darahku seketika membeku pada malam itu. Suara langkah kaki itu semakin dekat, semakin menghantam tanah dengan intensitas yang semakin meningkat. Entah mengapa setiap langkah kaki yang semakin berat itu menambah kengerian yang merayap secara perlahan dari ujung kaki hingga ke leherku. Tubuhku seperti membeku. Aku seperti tidak bisa mengalihkan pandanganku dari sosok itu, meskipun hatiku berteriak seperti mengisyaratkan bahwa aku harus menjauh. Tapi kakiku tidak bisa bergerak, sehingga aku hanya bisa terdiam dan mematung di sana. Tidak lama kemudian sosok itu muncul dari balik kegelapan. Beberapa sosok muncul dengan sebuah keranda mayat berwarna hitam yang terbuat dari kayu tua yang mendekati mobil ambulan yang terparkir di sana. Sosoknya benar-benar hitam, dengan tubuhnya yang tegak dan bergerak seperti manusia yang berjalan ketika sedang mengantar jenazah ke liang lahatnya. Aku berusaha untuk mengatur nafasku. Detak jantungku mendadak berdetak dengan kencang atas apa yang aku lihat. Baru kali ini aku melihat sesuatu yang mengerikan seperti ini, dan ketika aku melihat sosok tersebut, secara perlahan kenangan akan sesuatu yang mengerikan di masa lalu tiba-tiba muncul seketika dan memenuhi pikiranku sehingga aku semakin ketakutan. Sosok itu mendekat secara perlahan dan cahaya dari lampu mobil secara perlahan meneranginya sehingga aku bisa dengan jelas melihat wujudnya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala ketika aku melihatnya dengan jelas. Dari sosok-sosok yang mengangkut keranda hitam yang mendekat ke arah mobil ambulan, terlihat wajah-wajahnya yang rusak, seperti manusia yang mengalami kecelakaan hebat sehingga wajahnya tidak berbentuk sama sekali. Dan itu semakin mengingatkanku dengan sebuah kenangan lama yang ingin sekali aku lupakan. Wajah-wajah itu berjalan dengan mimik muka yang datar. Wajahnya terlihat rusak dan penuh dengan luka yang menganga di beberapa bagian wajahnya. Terlihat cairan hitam pekat seperti darah yang sudah membusuk. Bola matanya terlihat menghilang dan hanya menyisakan rongga mata yang kosong dan menatap lurus ke depan tanpa henti. Mereka berjalan seperti sedang memancarkan kehampaan di tengah-tengah kegelapan malam di makam Lewi Jurik yang mengerikan ini. Aku benar-benar tidak berani bergerak. Bahkan untuk sekedar menarik nafas yang dalam, setiap gerakan yang aku akan lakukan terasa sangat beresiko. Aku takut mereka tahu bahwa ada aku yang sedang bersembunyi di balik ambulan yang sedang terparkir ini. Sosok-sosok yang menyeramkan itu terlihat berjalan ke arah pintu belakang ambulan yang terbuka dan tidak lama kemudian mereka menurunkan keranda hitam yang mereka bawa. Dan tidak lama para makhluk itu mengulurkan tangannya yang pucat seperti kulit mayat yang telah lama busuk dimakan usia. Jari jemarinya terlihat panjang dan kurus, bergerak perlahan dan memegang keranda besi yang menutupi jenazah Pak Wira yang ada di dalam sana. Skat! Terdengar suara besi dari keranda yang ditarik secara perlahan oleh mereka semua. Para makhluk yang menyeramkan itu menarik keranda mayat dan menjatuhkannya tepat di depan mereka ketika jenazah Pak Wira sudah keluar dari mobil ambulan. Brek! Tubuh Pak Wira terjatuh dengan keranda besinya yang terbuka. Dan pada saat itu juga, salah satu dari makhluk itu tiba-tiba mengambil sesuatu dari keranda yang tadi dia bawa.
sebuah karung goni berwarna coklat tua terlihat diambil olehnya, dan secara bergantian mereka membawa 4 karung goni yang terlihat penuh dan menyimpannya di dalam mobil ambulan tersebut. Sedangkan jenazah Pak Wira mereka ambil dan mengangkatnya untuk disimpan ke dalam keranda hitam yang dia bawa. Aku benar-benar terperangah. Tubuhku benar-benar ketakutan melihat pemandangan itu. Bahkan saking takutnya, mulutku terbuka lebar, namun tidak ada suara yang keluar. Jenazah Pak Wira disimpan di dalam keranda mayat berwarna hitam dari makhluk yang menyeramkan tersebut. Dan tidak lama kemudian, mereka kembali mengangkat keranda itu dan berjalan meninggalkan mobil ambulan itu secara perlahan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.